kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan untuk kasih setia dan berkat yang selalu Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini, agar kami mampu memahami dan mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Yang menjadi teks bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Shalom bagi kita semua. Jadi tema yang sampai pada kita saat ini adalah mengampuni. Berbicara tentang kata mengampuni. Mengampuni adalah sebuah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Kata yang sangat umum kita dengar, namun sangat sulit untuk dilakukan. Dari tema kita tersebut, mengampuni, saya ingin membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengapa kita harus mengampuni? Yang kedua, bagaimana cara kita mengampuni? Dan yang ketiga, apa buah dari mengampuni? Yang pertama, mengapa kita harus mengampuni? Berbicara tentang mengampuni, kata maaf adalah kata kunci yang selalu digunakan seseorang untuk berbicara tentang mengampuni. Kata maaf memang sama dengan mengampuni, mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mengapa? Kata maaf, jika kita mengerti, memiliki makna yang sama dengan janji, di mana ketika kita tidak melakukan kata tersebut, orang-orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Lalu kita ditanya, mengapa kita harus mengampuni? Tentu sekali kita sudah mengerti. Di dalam Matius dikatakan, kita harus mengampuni karena Bapa kita yang di surga sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Sehingga agar kita diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Kita bisa melihat dari kisah Yusuf pada Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 17, di mana saudara-saudaranya pada dahulu ingin membunuh Yusuf, namun akhirnya menjualnya kepada saudagar Mesir. Lalu, apakah Yusuf membenci mereka? Apakah Yusuf dendam kepada mereka? Tidak, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Lalu, bagaimanakah Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Kita masuk pada bagian kedua. Apa yang harus kita lakukan untuk mengampuni? Mari kita perhatikan pada ayat 18 dan 19, saya akan bacakan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf menjawab, "Janganlah takut, aku inikah pengganti Allah?" Di sini, dengan kesadaran hati mereka, saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf untuk meminta pengampunan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Lalu, apa yang terjadi? Apakah Yusuf membalaskan kejahatannya? Apakah Yusuf membalaskan dendam dari perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya? Apa yang terjadi? Yusuf berkata, dia bukanlah hakim pengganti Allah. Di sana menyatakan bahwa Yusuf menyadari bahwa dirinya bukan hakim. Yusuf menyadari bahwa dia adalah bagian dari keluarganya. Ia adalah juga bagian dari saudara-saudaranya. Dengan rasa iba, dengan rasa kemurahan, dan rasa pengertian, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan,
Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya akan kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Namun, maksud dan tujuan Yusuf untuk mengingatkan kesalahan mereka bukanlah untuk membalaskan dendam, tapi Yusuf ingin menyatakan bahwa rencana Allah melalui pencobaan yang ia alami, bahwa di sini terlihat Yusuf mampu memandang dengan kacamata positif. Secara umum, manusia hanya mampu memandang dengan cara negatif, sedangkan Yusuf mampu melihat bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah rencana Allah untuk memelihara bangsa yang besar. Yusuf mengampuni, bahkan menjanjikan hidup bagi saudara-saudaranya sampai kepada makanan anak dan cucunya. Hal ini menarik. Mengapa bisa demikian? Hal ini juga bisa menunjukkan kita pada bagian yang ketiga, buah dari pengampunan. Di dalam Matius 18 ayat 22 di sana dikatakan, ada berapa kali seorang manusia bisa mengampuni? Di sana dijelaskan bahwa pengampunan itu tidaklah terbatas. Mungkin jika berkaca dari Yusuf, mungkin saja kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sangat banyak. Lalu, apakah Yusuf hanya bisa mengampuni saudara-saudaranya sekali saja? Setelah ia memberi pengampunan, maka ketika saudaranya melakukan kesalahan, apakah ia tidak mengampuni? Tidak. Di dalam Matius 18 ayat 22 dikatakan, pengampunan itu tidak memiliki batas, sehingga Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Dan melalui apa yang dilakukan Yusuf, ia memberikan kepastian kepada saudara-saudaranya bahwa ia akan menanggung kehidupan saudara-saudaranya. Di sana, Yusuf memberikan kelegaan, sukacita, penghiburan kepada saudara-saudaranya. Lalu, jika kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita lakukan ketika orang-orang memiliki kesalahan kepada kita? Benar, mengampuni memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Pengampunan itu membutuhkan proses agar kita benar-benar bisa mampu dan tulus di dalam melakukannya. Seperti sebuah ilustrasi, seorang anak kecil ketika ia terluka, ketika ia tersakiti, ketika ia merasa kecewa, ia selalu menyimpan satu buah tomat di dalam kamarnya. Lalu, lambat laun, tomat itu menjadi busuk, akhirnya mengeluarkan bau yang tidak enak. Kamar tersebut tidak lagi sanggup ia tempati. Ia tidak bisa lagi tidur di dalam kamar tersebut. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Tentu sekali kita mengetahui bahwa ia harus membersihkan kamar tersebut dari tomat-tomat yang telah busuk. Sama halnya dengan diri kita, sebagai manusia. Ketika kita hanya selalu mendam kesalahan orang lain, kita tidak mampu mengampuni orang lain, maka kita pun akan menjadi seperti kamar yang busuk akibat bau tomat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus melepaskan pengampunan agar kita bisa tenang, agar kita bisa nyaman, agar kita bisa tanpa beban. Jika kita hanya menabung kebencian, sama halnya seperti menyimpan bangkai di dalam botol. Botol itu akan mengeluarkan bau yang sangat bau. Botol itu tidak berharga, tapi ketika botol itu dibersihkan dari bangkai, maka botol itu dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti vas bunga atau menjadi tempat ikan dan sebagainya. Jadi, sebagai manusia yang juga telah diampuni oleh Bapa kita yang di surga, maka kita pun selayaknya mampu mengampuni orang-orang yang di sekeliling kita. Itu adalah salah satu tugas kewajiban kita, mampu mengampuni. Pengampunan itu sebagaikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ketika kita mampu mengampuni, kita merasa damai dan tenang. Bahkan kepada orang-orang yang juga telah kita ampuni, mereka juga mampu merasakan kedamaian dan ketenangan. Amin.